Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang metode penelitian dan pengendalian keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Venia Violita. Saya Anis Fitria. Saya Firda Rosalia Yudianasari. Perkenalkan, nama saya Davi Alvaro. Perkenalkan, nama saya Miran Wasyadza. Nah, pertama kita akan membahas tentang metode penelitian. Apa itu riset? Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam tentang peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum. Motivasi dan tujuan riset. Nah, yang pertama kita bahas motivasi. Nah, motivasi ini yaitu sesuatu yang timbul dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan. Nah, kalau tujuan ini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan spesifik. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ini yaitu mengetahui jawaban atau permasalahan tertentu. Dan yang kedua, tujuan spesifik. Tujuan spesifik ini ada 5. Yang pertama yaitu menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Manfaat dan pentingnya riset. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu memberikan gambaran terkini state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Dan yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan gap riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Memahami replikasi. Salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Nah, apa itu replikasi? Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Replika juga dapat dikatakan suatu usaha untuk meriset ulang riset-riset terdahulu. Selanjutnya yaitu pemilihan data dan sampel riset. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti ada 3 langkah. Yang pertama yaitu populasi, dan yang kedua sampel riset, dan yang ketiga sampel. Selanjutnya yaitu validitas dan keandalan. 1. Validitas. Validitas sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu validitas isi atau content validity. Dan yang kedua yaitu validitas predikat atau predictive validity. Dan yang ketiga yaitu validitas konkuren atau concurrent validity. Dan yang terakhir yaitu validitas konstruksi atau construct validity. 2. Keandalan. Keandalan yaitu suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dan instrumen pengukuran. Selanjutnya yaitu sumber dan metode pengumpulan data. 1. Jenis data. Jenis data ada 3 macam. Yang pertama yaitu data subjek. Data subjek merupakan jenis data riset yang berupa opini. Dan yang kedua yaitu data fisik. Data fisik merupakan data berwujud yang menjadi bukti. Dan yang ketiga yaitu data dokumenter. Data dokumenter berupa faktur, penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, dan memo. Yang
kedua, sumber data. Sumber data ada dua. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dan yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, yaitu ada dua, survei dan observasi. Survei itu adalah teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara. Observasi itu adalah merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Analisis data persiapan laporan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan daripada sponsor riset. Kemudian pentingnya manajemen keuangan. Fungsi keuangan, walaupun perincian antar organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, penghitungan biaya dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Melanjutkan presentasi yaitu dilema pengendalian. Beberapa tahun lalu, suatu perusahaan yang menghasilkan produk baja didirikan oleh 3 orang pemilik perusahaan tersebut untuk menyediakan produk-produk spesial dengan metode produksi berdasarkan komputer, mengkhususkan diri pada pabrikan baja, mengutamakan desain inovatif dan berkualitas tinggi. Perusahaan telah berhasil dengan keunggulan terutama yaitu pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggan. Namun dalam jangka panjang, karena mengutamakan layanan, kualitas produksi, perputaran yang begitu cepat dari layanan purna jual. Kemudian definisi pengendalian keuangan. Fokus utama dalam pengendalian keuangan ialah berlaku dari orang-orang dalam organisasi, bukan dalam pada mesin. Konsekuensi pengendalian dalam akuntansi seringkali berarti hasil dalam informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan desain pengendalian internal mencerminkan pengalaman dari profesi audit. Tujuannya yaitu yang dimiliki guna melalui informasi akuntansi guna mencakup proses administratif. Kemudian pengendalian terpadu. 1. Perencanaan. 2. Operasi. 3. Umpan balik. 4. Interaksi pengendalian. Saya jelaskan dari yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ialah rangkaian urutan rasional di dalam rencana. 2. Operasi. Operasi itu yaitu area bisnis yang fokusnya pada proses produksi. Kemudian 3. Umpan balik. Umpan balik itu suatu proses di mana bagian dari output ke input. Kemudian 4. Interaksi pengendalian adalah struktur pusat pertanggungjawaban dengan struktur program. Kemudian faktor-faktor kontekstual ada 4, yaitu 1. Ukuran, 2. Stabilitas lingkungan, 3. Motif keuntungan, 4. Faktor-faktor proses. Saya jelaskan yaitu yang pertama, ukuran. Ukuran ialah dapat dipandang suatu peluang dan hambatan. Kemudian 2 yaitu stabilitas lingkungan, ialah dapat dinilai dari gerakan yang secara eksternal. 3 yaitu motif keuntungan. Motif keuntungan itu motif yang mengambil tindakan menghasilkan keuntungan.
keempat yaitu faktor proses, yaitu memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Sekian, terima kasih. Pertimbangan-pertimbangan rancangan ada 3. 1. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hal itu baik atau buruk. 2. Relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan keputusan kepada karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dari para manajernya. 3. Pengelolaan perubahan. Suatu hal yang penting yang menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Unsur-unsur pengendalian ada 4. 1. Sistem pengendalian diagnostik. Bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang. 2. Sistem kepercayaan. Menegaskan nilai-nilai yang diinginkan oleh para manajer. 3. Sistem batasan. Pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar yang dapat disebut sebagai pemikiran negatif. 4. Sistem pengendalian interaktif. Sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan pengorbanan pengendalian.